jamaah bersama dan disambung dengan peringatan nuzulul Quran. Nuzulun, turun Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Jadi peringatan turunnya kitab suci Al-Quran, wahyu Allah yang diberikan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jamaah rahmatullah, apa yang menarik dalam nuzul Quran? Yang namanya kitab suci Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam supaya hidupnya tidak tersesat seperti orang-orang yang hidup pada zaman yang paling gampang, orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah. Mereka tidak menganut dengan apa yang dimaksudkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kenal hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang mau dapat petunjuk, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Surat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad adalah surat apa? Ya. Ada yang menyebut surat Iqra, ada yang menyebut surat Al-Alaq, bahkan pada zaman sahabat dulu disebut dengan surat Iqra bismi rabbika. Tapi ulama hampir seluruhnya atau mayoritas menyebut surat Al-Alaq. Tidak persoalan. Itu esensinya sekarang. Yang sangat menarik adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad yang pertama kali itu bunyinya adalah perintah, yaitu berbunyi dengan Iqra. Itu perintah. Iqra itu berasal dari kata-kata qoro'a. Qoro'a itu bisa juga berarti membaca. Qoro'a membaca, dikasih alif, dikasroh, akhirnya berbunyi Iqra, menjadi kata perintah. Perintah Iqra, perintah membaca. Jadi berarti artinya adalah bacalah. Ini termasuk yang menarik di sini. Surat Al-Alaq itu dimulai dengan kata-kata Iqra. Temanya apa? Temanya apa yang diturunkan pada Allah Ta'ala itu? Yaitu pengajaran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi dibimbing, diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada Iqra dan beberapa ayat yang berikutnya. Dibimbing supaya apa? Supaya Nabi tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Yang kedua temanya adalah penjelasan tentang Allah ya, dalam sifatnya dan fi'liyahnya. Di dalam surah ini akan disebutkan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua. Khalaqal insana. Atau yang terakhir malamnya. Jadi Allah itu di sini disebutkan, diperkenalkan, dimantapkan lagi oleh Allah kepada Muhammad bahwa Allah itu pencipta. Jangan lupa Allah itu pencipta dan maha pencipta. Tak ada yang bisa membuat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga masih dalam rangka pembelajaran, tapi menyangkut dengan sifat dan fi'liyah
atau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tema yang diusung oleh surat yang pertama itu adalah bahwa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan. Kita termasuk pintar apa enggak Pak kita ini Pak? Halo. Kita ini pintar apa tidak? Pintar Pak, masanya enggak ngerti kok. Kan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini lahir dari ranah ibu kita, la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa. Terus diberikan nangis dong, diberikan penglihatan, al-absar wa afidah, dan seterusnya komponen yang ada dalam tubuh kita ini. Tapi Allah menyindir kita, sedikit sekali yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malah yang bersyukur itu orang yang buta itu Pak, di sana, di daerah sana itu, di daerah saya. Jadi tidak bisa saya ganggu waktunya kalau dia itu waktunya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Pakai Al-Quran apa? Berapa gitu? Baik. Apapun dia tidak mau, saya masih mengaji Pak. Kadang-kadang kalau saya pijat kepada dia itu sebentar Pak, saya menerima WA. Saya akhirnya berani bertanya karena sudah langganan. Sama kok bisa WA, gimana caranya? Wah, ada ilmunya itu, saya nggak ngerti. Jadi saya nggak bisa meniru dia, itu nggak bisa. Terus kalau saya pesan 1 jam Pak, loh ya kok pas 1 jam? Berarti kan di timer oleh dia itu. Saya dengar bunyinya, tapi nggak ngerti maksudnya. Tapi ternyata maksudnya adalah sudah habis waktunya. Itu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kita menjadi pintar kayak begini nih. Orang sing nyontek barang itu dari mana ilmunya? Allah beritahu bahwa di surat yang pertama ini itu yang ketiga adalah Allah itu sumber ilmu pengetahuan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Meskipun ilmu Allah itu tak bisa dibayangkan besarnya, sampai yang namanya Ari Ginanjar, masih ingat? Itu menggambarkan betapa keagungan Allah seperti itu, padahal hanya seorang Ari Ginanjar dengan teknologi begitu saja. Mereka nangis, ya Pak ya. Kalau nggak terketuk hatinya, tak percaya saya. Saya mungkin 1000 orang yang saya koordinir se-Jawa Timur itu, dan saya pendampingi terus. Itu rasanya Masya Allah. Hanya bisa mengucapkan subhanallah. Betapa luasnya kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah, bisa mengatur langit, bumi, seisinya, tidak bertabrakan antara matahari dan bulan. Tidak pernah bulan itu datangnya dari arah yang tidak teratur. Semuanya diatur oleh Allah. Dan suatu saat dia akan bertabrakan, dan suatu saat dia muncul dari arah yang tidak biasa. Itu sudah namanya kiamat. Kiamat apa Pak? Kubro. Kalau kemarin yang ini kiamat subro. Itu saja saya sudah. Ya Allah, siap saya mati. Ya Allah, asalkan Engkau ampuni dosa saya dan husnul khotimah. Kasih itu mati saya ternyata. Jadi mobil saya itu seperti digoyang-goyang lagi diisi bensin yang belum penuh, tuh Pak, goyang-goyang ini. Itu sudah mau masuk masjid seperti di sini. Semuanya keluar. Karyawan-karyawan di perusahaan tersebut yang mau Jumatan keluar semua. Saya mau nawari, nggak enak ini Jumatan gak nih Pak, tengok. Akhirnya saya mengikuti takdir Allah. Kalau saya sedang khutbah atau sholat atau masjid, ya sudah takdirnya Allah begitu saja. Ternyata lupa
selama Jumatan itu saya lupa bahwa tadi itu ada gempa dan disusul asar lagi jam 3:30 kami sudah di kantor, semuanya keluar. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Yang maha memiliki pengetahuan. Ala BMKG, kok gak diumum no Pak, besok ada gempa, kok gak begitu? Saya lagi berpikir, ya sambung itu ilmunya. Atau kita yang sudah diumumin gak tahu, berarti kita ilmunya masih kalah dengan BMKG. Saya kaget diumumkan hari kedua 700 sekian kali gempa itu terjadi. Loh, kita nggak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah yang maha mengetahui, yang maha berilmu, dan kita yang hebat-hebat jadi bisa bikin pesawat, bisa terbang di atas udara, bisa telepon dari sini kemana saja bisa, gratis lagi. Jadi saya itu heran, kok kita bisa bicara. Saya sudah terbang, saya sudah turun di Jeddah, saya sudah di Masjid Nabawi. Itu bisa. Siapa yang ngasih ilmu? Allah Ta'ala. Tapi kehebatan kita itu cuma setetes air di tengah lautan yang luasnya sedunia. Ibarat ilmu kita itu dibanding ilmunya Allah seperti jarum ditancapkan ke air di lautan. Berapa? Tapi sudah sehebat ini kita. Isok ngawang, isok ngilang, walaupun gak isok balik di antaranya. Ya Allah kali. Itulah tema yang diusung oleh Allah di dalam surat Iqra tadi. Dulu kalau di desa itu Pak, kalau orang menyebut surat Iqra itu diguyu-guyu orang. Oh, gak bisa ngaji. Padahal ternyata namanya memang boleh disebut surat Iqra. Jadi surat Al-Alaq itu yang paling terkenal yang disepakati oleh para ulama ahli tafsir dunia. Dari dalam surat ini Nabi diperintahkan lagi oleh Allah untuk membaca, memantapkan lagi hati beliau. Jadi Nabi diminta untuk Iqra, bacalah dan seterusnya itu supaya hatinya semakin mantap. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita masih ingat ya, Nabi itu satu-satunya orang di dunia yang sejak akan lahir sudah diintai untuk dibunuh. Betul? Begitu lahir, betul akan dibunuh. Begitu sudah remaja, akan dibunuh. Terus pokoknya akan dibunuh. Tapi Allah menjamin Nabi tidak akan terbunuh di tangan mereka. Karena itu para al-Bujo banyak yang kemudian termasuk Umar bin Khattab, mereka pada taubat dan kemudian menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kemudian mengadakan perlawanan kepada Nabi dengan dahsyat. Tapi kita bisa menyebut bahwa tak satu pun perangan mereka melawan Nabi yang ada yang menang. Semuanya kalah, begitulah ya. Saking sedikitnya kemenangan mereka. Kenapa? Karena Nabi itu direwangi oleh bala tentara yang tidak kelihatan antara lain, yang tidak kelihatan oleh manusia. Justru musuh-musuhnya itu melihat Nabi yang 100 orang itu dengan 100 orang kelihatannya seperti 10.000 orang. Tidak ada kelihatan, kita pun tidak melihat. Jamaah rahmatullah, Nabi diminta untuk membaca ini supaya mantap, ya, supaya semakin mantap dan menghadapi orang tidak keder, tidak kecil hati. Berarti Nabi itu pun juga pernah merasa berkecil hati. Berarti kalau kita supaya mantap hidupnya, bacalah Al-Quran. Nabi itu loh disuruh baca Al-Quran. Apalagi kita orang Lombok asri Timur, ada nomor 6 bisa. Disuruh baca Al-Quran supaya mantap.
Kurang mantap tambahin lagi Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca doanya Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti dikatakan begini, bacalah wahyu-wahyu itu Muhammad, ya, yang sebentar lagi engkau akan banyak menerima dan banyak membaca juga alam dan masyarakatnya. Jadi suruh baca Quran itu supaya Nabi itu mengerti wawasan kulturnya dan lain-lain tentang alam dan masyarakat. Begitu ya ternyata Allah memimpin Nabi menjadi sebagai seorang pemimpin dunia. Bacalah, bekali diri dengan kekuatan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Iqra tadi. Yang ketiga, bacalah semua itu. Semua tadi suruh baca, tapi dengan ismi Allah. Dengan Bismillah. Siapa? Asmanya Allah. Bismi Rabbika. Jadi Bapak Ibu sekalian, diperintah untuk membaca, tapi membacanya adalah dengan menyertakan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Fir'aun ya Pak ya? Halo. Karena dia membaca dirinya sendiri itu tidak menyebut dengan, tidak menyertakan asma Allah. Contohnya begini, aku wong paling sugih di dunia, gitu loh. Itu membaca dirinya adalah paling kaya. Tapi karena dia tidak dengan menyertakan asma Allah, jadinya sombong. Aku paling kaya, itu kan tanpa menyebut asma Allah. Tapi kalau dengan menyebut asma Allah, lagunya saja berbeda. Alhamdulillah saya menjadi orang paling kaya. Ada alhamdulillahnya. Saya menjadi orang paling kaya di rumput asli sini. Alhamdulillah Bu, ayo bersyukur Bu. Kasihan tuh coba malam-malam masih bekerja. Kita sudah numpuk-numpuk bacaan Quran ini berapa juz di masjid. Ayo bersyukur Bu. Membaca dirinya yang kaya raya itu karena disertai dengan asma Allah, hasilnya teduh. Yang mendengarkan senang, iya terima kasih, saya juga senang mendengar sampai kok rasanya kok adem ayem hidupnya. Coba ngomongnya dibalik, aku paling kaya di rumput ini. Sing ngrungokne lho ya sebel, Pak. Jadi kita juga sombong tidak bahagia, yang mendengarkan juga benci. Itu kalau tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca, tapi didahului dengan asma Allah supaya produktif, supaya mantap, supaya tambah baik. Ada yang bertanya sampai di sini? Betul. Sekarang saya bertanya, Iqra, apa yang dibaca sekarang? Halo? Tadi nggak tanya, sekarang saya tanya. Apa yang dibaca Ibu? Itu loh, tulisan yang ada di kotak kue itu dibaca. Apa namanya? Nasi bakar. Satu, yang kedua, diproduk oleh siapa? Kan kita, jangan-jangan tetangga kita yang bikin. Oh, ternyata Bu Anu yang bikin, makanya kok enak, tampilannya jauh udah enak. Karena membacanya dengan bismillah, maka yang ada itu tambah enak hati kita. Iqra itu susunan katanya adalah dia kata kerja, tapi dia tidak ada objeknya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang dibaca? Menurut panjenengan apa yang dibaca, Pak? Al-Quran. Temen tak? Nah, menurut tata bahasa Arab, jika ada susunan kata yang tidak menyebut objeknya,
maka objeknya adalah bersifat umum. Semua dibaca. Membaca Al-Quran teks ini. Jadi ayat Al-Quran itu ada dua. Ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu, yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, alam jagat, alam raya. Sampai Nabi Muhammad dirinya Nabi itu juga perlu dibaca. Siapa saya? Saya adalah utusan Allah, diperintah untuk menyelamatkan kalian, ayo pergi masjid. Nah begitu. Tidak pernah sombong Nabi itu. Sama sekali tidak akan pernah kita jumpai bahwa Nabi itu pernah sombong. Karena beliau kalau mau salah langsung diingatkan oleh Allah dengan sifat maksudnya. Karena tidak disebut objeknya, maka bunyinya menjadi bacalah seluruh firman Allah itu dan seluruh jagat alam raya dan bahkan dirimu sendiri. Bacalah kultur masyarakat itu bagaimana. Kalau di Madinah seperti apa, kalau di Mekah kayak apa. Makanya Nabi itu diajari oleh Allah untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya Nabi bisa melihat dan membandingkan, oh seperti ini ya. Kulturnya orang Mekah itu seperti itu, Madinah seperti ini. Akhirnya Nabi dapat ilmu baru dengan Iqra itu. Apa ilmu barunya? Pendekatan kepada orang Madinah seperti ini. Kalau ke Mekah seperti itu. Ada Madura, ada, mesti jawabannya Jawa ya Pak ya. Padahal ada Madura, ada selain Madura. Jadi karena tidak ada objeknya, maka objeknya itu menurut bahasa Arab waktu seluruhnya harus kita baca. Sekarang umum ya. Bapak Ibu sekalian, waduh panas masjid ini. Karena kita membaca, Allah diapakan masjid ini. Ketemulah dikasih AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis dikasih AC, astagfirullah. Imam itu kepanasan begitu, akhirnya juga diberikan AC. Karena membaca. Supaya orang senang ini gimana? Masjid dibangun setengah mati sulitnya. Tiba-tiba jamaahnya cuma 4 baris. Itu pun tarawih dapat 2 rakaat, tinggal 2 baris. Nah imam kedawan akhirnya tinggal 1 baris. Akan gitu dibaca oleh takmir Iqra, bacaan kulturnya jamaah kita itu apa? Jangan panjang-panjang kalau ceramah. Ini sudah 25 menit kan? Jadi kalau lebih panjang-panjang, kalau panjang saya dapat dosa. Tapi kalau saya turun digermui, jika nanti sing dowo kok titik. Nah, tapi kan nggak apa-apa, daripada saya dapat dosa karena kepanjangan, mending dapat dosa karena kurang panjang. Nanti disambung pada Ramadan setahun lagi kalau masih hidup saya. Nah, saya sudah Bapak dimaafkan Pak ya, di Fatihah gitu Pak. Mestinya imam kita adalah ahli mu'afah, tapi karena sudah tiada kita bacakan Al-Fatihah. Enggak jangan tak parani dunia. Bapak Ibu sekalian, sedemikian hebatnya desain Allah itu mengajak kita untuk pandai, semuanya suruh baca, dibaca. Supaya anak-anak ini senang ke masjid itu, anak remaja maksudnya, diapakan? Dibaca lagi. Oh, kesukaannya anak-anak ini bal-balan itu sebelah itu ada lapangan, dibangun jadikan lapangan sepak bola. Begitu kan? Ketemulah akhirnya anak-anak habis bal-balan itu sholat maghrib di sini. Tiba dan maghrib itu buyar tapi boleh nggak balik. Nah, dibaca lagi gimana? Caranya gimana ini? Harus ada lagi tekniknya. Gampang Pak. Habis main bola silakan masuk lapangan masjid. Di situ sudah saya siapkan kopi, susu, macam-macam. Akhirnya mereka ke sini. Mulai mana dijejek Pak. Karena Pak membacanya tanpa asma Allah. Jadi terus membaca. Akhirnya seperti yang Allah desain, kita menjadi orang yang kuat imannya, menjadi orang yang mantap,
Setiap apa kalimat yang keluar dari lisan kita pasti mengandung manfaat dan inspirasi orang lain. Sekarang masjid ini mau dibesarkan apa enggak? Allah, wong sakmene gak tau perlu kok. Paling yo begitu kata pendapat yang lain. Pendapat yang lain diganti apa? Supaya ini dan itu sudah. Yang penting tujuannya apa? Masjid ini supaya membuat orang kangen itu bagaimana caranya? Dibaca lagi. Kalau perlu ditanya satu persatu. Yang membuat sampean kangen dengan masjid ini diapakan enaknya? Dibaca lagi. Ikro, bacalah. Akhirnya ketemu Pak. Oh perlu begini dulu. Di antara jamaah ada yang usul, kalau menjelang adzan kami boleh ditelepon satu persatu. Tuti Pak. Tidak apa-apa, dengan dijemput. Ada donatur saya kepada kalau sholat mau dijemputi satu persatu begitu. Ya Allah, saking sulitnya melakukan jamaah. Saya bilang, kasihlah sebelum sholat itu bacaan tartil. Betul Pak? Bacaan tartil itu entah 2 menit, entah 3 menit, tanda bahwa itu sudah mau sholat apapun. Jawaban donatur saya tidak hanya tartil, Ustaz, apa? Ada sebelum tartil itu dipasang Gus Dur yang kayak Gus Dur suaranya. Habis itu tartil itu adzan. Habis adzan itu ditambah beduk. Jadi berapa tadi? 4. Kalau Jumat itu ditambah adanya 2, berarti 5. Masih ada lagi apa? Di WA karena kita punya grup satu kampung. Terus gimana hasilnya? Oh, doa. Berarti belum ketemu disuruh ikro lagi, akhirnya beliau mengatakan nanti kami akan jemputi satu persatu katanya gitu. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan ocehan saya ini mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti apa yang kita terima ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya berkah dan manfaat. Ini tentunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala salah dan dosa kita. Amin. Dan kita ditambah iman dan kekuatan Islam oleh Allah Ta'ala. Dan kita semakin rindu jamaah di masjid ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Quran. Ya Allah, kami semua memperingati nuzul Quran Allah. Rahmatilah kami bersama Al-Quran. Rahmatilah kami bersama Al-Quran. Rahmat berupa semangat ibadah, rahmat berupa kesehatan, rahmat berupa rizki dunia dan akhirat, rahmat berupa cinta dengan sholat jamaah, rahmat berupa rindu dengan baca Al-Quran, rahmat berupa anak-anak yang soleh-solehah, rahmat berupa pekerjaan yang halal dan thayyibah, rahmat berupa kelancaran urusan-urusan kami semua ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.